Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya diberikan kesempatan sebagai dosen pengampu mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Bu Herlinda Maya. Kalian boleh memanggil atau menyapa saya dengan Bu Maya. Berikut yang tampil di layar adalah alamat email dan nomor HP saya. Mungkin bisa digunakan ketika saya meminta tugasnya dikirimkan ke email, atau mungkin nomor telepon saya bisa digunakan ketika kalian izin untuk tidak masuk kuliah. Tetapi kebetulan untuk teori portofolio dan analisis investasi pada semester ini kuliahnya dilakukan dengan full daring. Dan ketika kuliah dilakukan dengan full daring, itu artinya platform yang kita gunakan adalah e-learning. Jadi kemungkinannya kecil kalau saya meminta kalian untuk mengirimkan tugas melalui email. Ya. Mungkin itu saja perkenalan dari saya, dan di pertemuan yang pertama ini atau di sesi pertama ini akan ada beberapa hal yang akan saya bahas. Pertama adalah tentang literatur. Untuk mata kuliah ini saya menggunakan buku dari Erlangga, ya, di mana penulisnya adalah Muhammad Samsul. Bukunya tampilannya adalah sebagai berikut. Saya sarankan kalian memiliki buku ini. Untuk apa? Karena nanti kurang lebihnya ada beberapa tugas yang saya ambilkan dari buku ini. Jadi akan lebih mudah untuk kalian mengerjakannya atau mempelajari kembali materi yang telah saya sampaikan. Mungkin bisa jadi ada yang lebih efektif ketika belajar sendiri menggunakan buku daripada mendengarkan ceramah saya melalui video. Berkaitan dengan penyampaian saya melalui video ini, saya akan sering menggunakan atau bahkan full ya, menggunakan video YouTube, di mana video YouTube itu berasal dari channel YouTube saya sendiri. Jadi nanti setiap sesi pertemuan saya akan lampirkan materi yang saya berikan melalui YouTube. Jadi saya kemungkinan jarang sekali atau saya tidak ada rencana untuk menggunakan Zoom atau Google Meet. Jadi saya tidak mau ada pertanyaan, Bu, apa nggak ada Google Meet atau nggak ada Zoom gitu ya. Saya sudah sampaikan di sini. Kemudian kalau ada pertanyaan ya, itu bisa disampaikan di forum. Nanti setiap sesi saya akan sediakan forum. Ya. Nanti untuk latihannya bisa kita lihat pada saat pertemuan kedua, sesi kedua ya, berarti minggu depan. Melihat atau melatih apa, Bu? Ya, latihan gimana sih gaya belajarnya Bu Maya menggunakan e-learning ini dalam satu semester khusus mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi ini gitu ya. Yang dibilang tadi Bu Maya nggak akan pakai Zoom, nggak akan pakai Google Meet, tetapi akan menggunakan video YouTube atau beberapa referensi dari YouTube orang lain, atau mungkin ada PPT, PDF dan lain sebagainya seperti itu. Ya, untuk bukunya saya pakai yang ini. Sekali lagi saya sarankan kalian memiliki buku ini agar mudah dalam proses belajar mengajar kita nanti. Selanjutnya mata kuliah ini memiliki beban SKS sebanyak 3 dan jumlah sesi perkuliahannya itu ada 10 kali sesi materi. Kayaknya 9 sesi materi, karena yang satu itu adalah pembahasan UTS dan 4 kali sesi tugas, 2 kali ujian gitu ya, UTS dan UAS. Waktu pertemuannya adalah 3 kali 50 menit. Ini nanti berkaitan dengan durasi absen yang saya berikan. Durasi absennya biasanya saya berikan 1 kali 24 jam. Misalnya jika jadwalnya adalah hari Kamis jam 8 pagi, maka absennya bisa diakses sampai Jumat jam 8 pagi. Biasanya saya gitu, jadi lebih fleksibel gitu. Menggunakan video YouTube juga harapannya adalah ketika kalian berhalangan, misalnya kalau saya menggunakan Zoom, kalian berhalangan atau bahkan sinyalnya sulit, itu bisa fleksibel saja, karena kalau materinya dari YouTube bisa diakses kapan saja ketika memang support internetnya atau support waktu dan tenaga kalian bisa digunakan untuk melakukan kuliah dalam jaringan ini atau kuliah daring ya. Kemudian peraturan dalam perkuliahan, kuliah online-nya sesuai dengan jadwal.
ya, jadwal di SIM kalian masing-masing. Kemudian jangan lupa memperhatikan setiap instruksi dalam sesi kuliah online. Yang banyak miss, pengalaman-pengalaman saya ketika mengajar menggunakan e-learning adalah ketika saya berikan beberapa opsi di dalam sesi pertemuan. Misalnya kalau opsinya adalah tentang absen, saya selalu ada instruksi, jika Anda telah mengakses sesi ini atau pertemuan ini, silahkan klik salah satu opsi di bawah ini. Jadi diklik, jangan hanya dicentang. Diklik itu berarti dibuka, karena ada tulisan, misalnya kalau saya ada opsi hadir dan paham, dan yang satunya hadir tetapi belum paham, berarti harus pilih salah satu ini. Nah, hadir dan paham atau hadir belum paham ini akan saya jadikan bahan evaluasi untuk saya. Apakah materi yang saya sampaikan itu sudah bisa dimengerti atau belum, gitu ya. Jadi bukan mahasiswa saja yang dievaluasi, tetapi dosen juga butuh dievaluasi. Kemudian toleransi ketidakhadirannya adalah 4 kali. Ini penting sekali. Ketika kalian tidak hadir lebih dari 4 kali, maka ketidakhadiran kalian ketika kalian tidak hadir lebih dari 4 kali, misalnya kalian tidak hadirnya 5 kali gitu ya, maka tugas atau bahkan kehadiran yang kalian berikan ke saya setelah jumlah ketidakhadiran kalian berjumlah 5, itu tidak akan saya akui. Misalnya si A tidak hadir di pertemuan 1, 2, 3, 4, dan 5, tetapi hadir di pertemuan ke-6, maka di pertemuan ke-6 itu nggak saya akui, karena toleransi saya hanya 4 kali ya. Tugas juga begitu. Kalau saya berikan tugas di sesi 4, berarti masih saya akui, karena tadi kalau tidak hadirnya di pertemuan 1, 2, 3, dan 4 jumlahnya belum lebih dari 4 kali ya, maka masih saya akui. Tapi kalau ada tugas di pertemuan 7 kemudian mengumpulkan, itu nggak akan saya akui, karena mahasiswa yang saya berikan contoh ini tadi tidak hadir di pertemuan 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Kalau sudah nggak hadir sebanyak 4 kali, kalau bisa jangan ditambah, biar kalau ada tugas dan hadir kembali itu akan saya akui. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada perbaikan nilai tapi boleh protes. Jadi saya tidak ada remedi atau memperbaiki nilai dengan tugas dan semacamnya. Tetapi ketika nilai keluar ya, nilai keluar, kalian boleh mengkoreksi saya. Siapa tahu saya namanya manusia ya, ada salahnya. Misalnya saya memberikan tugas dalam satu semester itu 4 kali. Tetapi menurut data saya, mahasiswa atau kalian ini mengumpulkannya hanya 3, tetapi kalian merasa bahwa sudah mengumpulkan 4 kali, itu bisa di cross check. Saya insya Allah transparan dalam pemberian nilai. Berkaitan dengan pemberian nilai itu ada beberapa aspek, ada kehadiran, keaktifan, tugas, UTS, dan UAS. Di mana untuk kehadiran kemudian keaktifan itu dikalikan 1, sedangkan untuk tugas, UTS, dan UAS itu dikalikan 2. Setelah semuanya dikalikan itu dibagi 8. Nah, nilainya yang keluar itu adalah nilai akhir kalian pada saat UAS. Berbicara tentang nilai, nanti pada saat UTS, nilai yang saya sebutkan itu adalah pure nilai UTS. Tidak ada nilai tugas di dalamnya. Tidak ada nilai keaktifan atau partisipasi di dalamnya. Kemudian kapan nilai keaktifan, partisipasi, dan tugas diinputkan, Bu? Saya inputkan pada saat UAS. Gitu ya. Berikut tadi adalah peraturan dalam perkuliahan saya. Kemudian kalau tidak hadir tadi boleh izin ke WA saya. Ya. Mau izin sakit dan lain sebagainya ke WA saya, nggak perlu pakai surat dokter, kecuali yang opname butuh surat dokter karena kemungkinan pasti bisa jadi seminggu lebih misalnya, berarti di pertemuan 1 dan 2 bisa jadi nggak masuk atau lebih dari itu. Tapi mudah-mudahan kita selalu sehat, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Selanjutnya saya akan menjelaskan garis besar materi kuliah dalam satu semester ini. Kita ada 16 pertemuan, di mana akan ada 4 tugas yang seperti saya jelaskan tadi, tapi khusus di pertemuan 9 itu kita akan membahas jawaban UTS. Kalau ada pertanyaan, Bu, UAS-nya dibahas atau enggak? Kalau mau ada pembahasan silahkan japri saya akan berikan kunci jawabannya. Karena jumlah pertemuannya nggak cukup, jadi saya hanya memberikan pembahasan UTS. Tapi sekali lagi kalau mau pembahasan UAS boleh japri saya, menghubungi saya, minta kunci jawaban UAS-nya gitu ya. Nah, untuk tugas ini saya berikan setiap kali saya memberikan materi, 2 materi. Seperti itu. Jadi kalau di mata kuliah ini kalian tidak perlu membentuk kelompok untuk berpresentasi. Untuk presentasi jadi sistemnya saya yang lebih aktif dari kalian gitu ya dalam proses mengajar. Tetapi dalam proses belajarnya tentunya kalian harus aktif karena tadi ada nilai dari aspek keaktifannya. Ya, nanti biasanya di setiap pertemuan akan ada instruksi berbeda. Misalnya saya minta kalian berdiskusi atau kalian menjawab pertanyaan dari saya di setiap sesi pertemuan, di setiap sesi atau pertemuan. Jadi beda ya dengan tugas. Kalau keaktifan itu saya lihat dari misalnya saya membuka forum diskusi dan lain sebagainya. Kemudian sudah habis. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan sampaikan di forum. Saya akan usahakan menjawab, gitu ya. Jadi kita sekali lagi, jadi kita dalam mata kuliah ini menggunakan platform e-learning. Jadi saya hanya menerima tugas itu dari e-learning, UTS juga dari e-learning, UAS juga dari e-learning. Saya tidak ada remedi. Ya, tapi kalian boleh protes untuk cross check data ke saya, siapa tahu saya salah. Kalau saya salah, saya akan rubah dengan senang hati. Tapi kalau kalian yang salah, ya sudah harus terima gitu ya. Kemudian apalagi ya, kayaknya itu deh, cukup deh ya. Kalau ada yang kelewat dan ingin ditanyakan, silahkan sampaikan di forum. Dan di pertemuan atau sesi pertama ini kita hanya membahas tentang kontrak kuliah dan akan saya lampirkan RPS mata kuliah ini gitu ya, rencana pembelajaran dalam satu semester. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.